عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان من دلالة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة وهو إمام الدنيا وسراج أهلها ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منقوسا وفرت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضا وله في كل شهر من شهور حمله نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ميمونا مباركا الحديث قلت قال أبويا ذكر هذه القصة الحافظ القسطلاني وقال سندها ضعيف. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung daripada kajian bulanan kita, pembacaan kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah, karya atau kumpulan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana kita berada di bab atau di pembahasan min ajaibi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada keanehan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang terjadi ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang sering kita sampaikan, bahwasanya kitab Abuya ini atau kitab yang kita baca ini yang berjudul Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah itu urutannya bukan urutan sejarah. Nanti Abuya bahas tentang Maulid Nabi, tiba-tiba nanti bahas tentang hal yang lain lagi, tidak mengikuti urutan atau rentetan kitab sejarah yang biasanya. Pokoknya Abuya Muhammad Al-Maliki akan menyebutkan di kitab ini semua yang berkaitan dengan Nabi, itu aja, yang berkaitan dengan Nabi. Di sini beliau sebutkan masalah salawat kepada Nabi. Beliau akan menyebutkan masalah ziarah daripada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan juga beliau sebutkan masalah meminta syafaat kepada Nabi. Beliau sebutkan kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang beliau sebutkan dari bab-bab yang tidak ada urutannya, tapi semuanya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setiap bab yang beliau sebutkan memiliki ada pada bab tersebut faedah yang luar biasa, faedah yang sangat luar biasa, yang mungkin kalau kita mau cari nggak ketemu ini kitab ini faedah dari mana gitu. Kan beliau ngambilnya ini dari guru-guru di masa belajarnya beliau catat, belajar dengan guru ini, dengan syekh ini ada faedah, beliau catat, beliau telaah lagi di mana ini. Jadi ini kitab kayak kutipan kumpulan dari puluhan kitab yang beliau kumpulkan, dan semuanya berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bingung nanti minggu ini bahas tentang Maulid, minggu depan bahas tentang Lailatul Qadar misalkan. Nah itu, tapi semua berkaitan dengan Nabi. Di sini beliau menyebutkan daripada keanehan
hal-hal yang luar biasa terjadi di malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Salah satunya kata beliau diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas bahwasannya termasuk hal-hal yang aneh terjadi di malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah anna kulla dabbatin li Quraisyin nataqat tilkal lailah. Semua daripada binatang yang dimiliki oleh orang Mekah Quraisy itu pada malam hari kelahiran Nabi nataqat, bisa berbicara. Maksud bisa berbicara di sini berbicara dengan bahasa manusia. Binatang juga ada bahasanya masing-masing, kan begitu. Binatang berbicara, cuman kita nggak bisa paham bahasa binatang. Kecuali ada yang baru-baru ini kan bisa bahasa semut, bisa bahasa baru-baru ini hilang tadi, udah ketelan semut kayaknya hilang. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Makanya ketika semut takut diinjak oleh Nabi Sulaiman dengar omongan mereka. Ya ayyatuhan nam udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Wahai semut-semut, masuk ke rumah kalian, jangan kalian diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Jadi punya bahasa. Cuma bahasa mereka bukan bahasa manusia, beda. Di malam kelahiran Nabi, binatang itu berbicara dengan bahasa manusia. Kalau binatang bicara bahasa mereka, itu bukan hal yang aneh, karena semua binatang juga berbicara. Tapi ini bicaranya pakai bahasa manusia. Bicaranya pakai bahasa manusia. Didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Apa yang mereka ucapkan? Humila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rabbil Ka'bah. Maaf, bukan malam kelahiran Nabi, tapi malam Nabi di ketika Siti Aminah positif hamil. Bukan malam kelahirannya, bukan. Malam kelahirannya lain lagi. Ini ketika Siti Aminah positif hamil. Nah, ketika beliau positif hamil, binatang-binatang di Mekah itu gembira. Kata mereka, humila bi Rasulillah wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhannya Ka'bah, malam ini Nabi sudah dikandung. Malam ini Nabi sudah ada di kandungan Siti Aminah, ibu beliau. Wa huwa imamud dunya wa siraju ahliha. Kata binatang-binatang tadi, dan Nabi ini adalah pemimpin semua makhluk, wa siraju ahliha, dan yang memberikan cahaya kepada penghuni bumi ini. Nurun qad ja'akum minallahi kitabun, qad ja'akum minallahi kitabun wa nurun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ayatnya begitu. Kata Allah, telah datang kepada kalian nur wa kitabun mubin. Kata ulama, kitabun mubin adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab isinya sangat jelas sekali, semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dimaksud dengan nur, siapa cahaya itu? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang sangat jelas sekali. Cahaya tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah cahaya. Nabi itu cahaya, bahkan beliau bisa memberikan cahayanya kepada orang lain secara terang-terangan. Yang dimasuki oleh Nabi, rumah yang dimasuki oleh Nabi, kota yang didatangi Nabi akan merasakan cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya ajaran beliau
yang dimaksudkan dengan cahaya tersebut, tapi beliaunya sendiri itu juga cahaya. Nabi itu cahaya. Siti Aisyah mengatakan, ini kita semua ada hadisnya. Siti Aisyah mengatakan, ketika di malam hari aku lagi jahit, tiba-tiba lampunya mati, jarumnya jatuh. Nyari nggak ketemu-ketemu. Fadakhala Rasulullah SAW, Nabi masuk, langsung terang, ketemu itu jarum. Anas bin Malik mengatakan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, adha'at minha kulla syai', terang semua yang ada di Madinah itu. Madinah ketika didatangi oleh Nabi ketika hijrah itu terang semua, makanya dipanggil dengan nama panggilan Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang terang menderang. Kenapa? Karena ada Nabi di situ. Kota jadi terang karena ada Nabi. Rumah jadi terang karena ada Nabi. Ada dua sahabat ngobrol sama Nabi di masjid sampai malam. Ketika mereka mau pulang, kata Nabi, sini tongkat kalian. Diambil satu tongkat, dipegang sama Nabi, tongkat tadi keluar cahaya, diberikan senter oleh Nabi biar nggak kesasar. Jalan dua orang ini. Ketika sampai persimpangan, yang satu harus ke sini, yang satu harus ke sini, itu akhirnya tongkat satunya juga terang. Di dua-duanya dapat cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pulang ke rumah baru lampunya tadi mati. Jadi beliau cahaya, bukan hanya syariatnya, bukan hanya ajarannya, bukan hanya sunnahnya, tapi beliau itu cahaya. Kadang beliau tampakkan cahaya beliau, dilihat nyata oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan beliau bisa membagikan cahaya yang ada pada dirinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi binatang pun tahu siraju ahliha, as-sirajun munir, as-siraj al-munir, sirajam munira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siraj, bedanya sirat dengan munir. Nur beda dengan siraj. Siraj itu terang, tapi terangnya itu kadang bikin sakit. Seperti matahari. Matahari itu terang, sinar, tapi kalau panas susah kan kita. Beda dengan terangnya bulan. Nabi dua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika mensifatkan matahari, matahari itu sirajaw wahaja di Al-Qur'an. Sirajan wahaja, terang matahari, tapi terangnya itu kadang bikin sakit. Ya kalau panas sakit. Kulit kena sinar matahari, terik matahari yang panas sakit, tidak kuat kita. Itu sirat, terangnya beda. Sedangkan bulan qamaram munira, Allah kata qamaram munira, nur, nggak pakai sirat, kalimatnya beda. Kalau bulan terangnya tidak menyakiti. Kita keluar, lihat terangnya bulan, enak, nggak sakit, itu biasa. Lama-lama di bawah terangnya bulan, nggak pengaruh kita, nggak bikin bahaya. Beda dengan terangnya matahari. Bahkan ulama mengatakan termasuk air yang makruh untuk dijadikan air wudhu adalah air yang yang lama terjemur di bawah panasnya matahari. Di wadah besi, wadah stainless misalkan, terus kejemur matahari lama, panas airnya, makruh dijadikan air berwudu. Air aja jadi makruh karena panasnya matahari. Beda dengan bulan. Makanya Allah ketika mensifatkan cahaya matahari dan cahaya bulan, kalimatnya beda. Matahari itu siraj, bulan itu munir atau nur. Dua-dua sifat ini ada pada Nabi Muhammad SAW. Di Al-Quran juga Allah sebutkan. Dua-dua sifat ini, sifat untuk matahari dan sifat untuk bulan, Allah berikan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terang. Untuk yang tidak iman kepada Nabi, sakit kena terangnya. Ada hukum, ada jihad, ada perang, ada hukum bayar pajak untuk orang yang tidak mau iman kepada Nabi. Jadi untuk orang kafir, Nabi siraj seperti matahari. Tapi untuk orang yang beriman, orang yang cinta sama Nabi, Nabi seperti bulan,
qamaran munira. Nah, jadi dua-duanya ada pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa sarirun limalikin min mulukid dunya illa asbaha mankusan. Kemudian kata Abuya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Nabi di dalam kandungan ibunya Siti Aminah, tidaklah ada sarir. Sarir itu singgasana, tempat duduknya raja. Illa asbaha mankusan, kecuali singgasana tadi di esok harinya, di pagi harinya itu mankus, kebalik. Siapa yang berani ngebalikkan singgasana raja? Raja Persia, waktu itu Persia yang lagi jaya. Raja Romawi. Ini dua kerajaan yang menguasai dunia pada saat itu. Raja-raja yang lain di bawah kuasa mereka semua. Itu semua raja yang ada di bumi, singgasana mereka di esok hari, malamnya Nabi positif di kandungan Siti Aminah. Besok paginya singgasana mereka kebalik semua. Allah balikkan semua. Ini kan raja-raja yang batil semua, raja kafir dibalikkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mankusan, mankus itu kebalik. Wa farrat wuhushul masyriq ila wuhushul maghrib bil bisharat. Binatang-binatang buas yang ada di timur itu berlari membawa kabar gembira kepada siapa? Kepada binatang yang ada di barat. Jadi binatang-binatang pun, binatang buas itu senang dengan hamilnya Siti Aminah, mengandung Siti Aminah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ahlul bihar, binatang yang ada di laut. Di lautan itu binatangnya kata ulama lebih banyak daripada binatang yang ada di daratan. Bahkan semua binatang yang ada di darat, ini kata ulama, itu ada di lautan. Sampai sekarang masih banyak peneliti menemukan binatang yang aneh di dalam lautan. Lautan itu dalamnya makin dalam, makin gelap, makin gelap. Allah katakan zulumat. Allah ketika mensifatkan di dalam Al-Quran gelapnya laut bukan pakai kalimat mufrad, tapi pakai kalimat jamak. Zulumat, kegelapan yang ada di lautan itu berlapis kata Allah. Bukan satu lapisan, bukan cuman gelap, enggak kata Allah. Gelapnya itu berlapis, double, sampai makin dalam, makin gelap, makin gelap. Dan makin dalam, makin banyak binatang. Makin banyak makhluk Allah yang bahkan sampai saat ini masih ada peneliti yang menemukan binatang baru lagi, spesies baru lagi, baru lagi. Menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dalam Al-Quran Allah katakan gak ada yang tahu jumlah pasukan Allah, jumlah makhluk Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua binatang lautan juga bergembira dengan akan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu fi kulli syahrin min syuhuri hamlihi nida'un fil ardi wa nida'un fis sama. Dan di setiap bulan dari bulan kehamilan Siti Aminah, bulan pertama, bulan kedua sampai nanti bulan ke-9, itu setiap bulannya ada panggilan, ada suara di muka bumi dan di penghuni langit, ada panggilan, ada suara, nida. Suara yang tidak diketahui dari siapa ini suara. Apa yang disampaikan oleh suara tersebut? An abshiru, bergembiralah kalian. Bisyar. Jadi Nabi itu bisyar. Nabi itu nikmat, nikmatul uzma. Nabi itu nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita. Makanya ini binatang semua, binatang ini semuanya itu nyampaikan, ayo bergembiralah, gembira, senanglah kalian dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, ketika kita mengenal Nabi Muhammad SAW, itu kabar gembira buat kita, nikmat buat kita. Orang jahiliyah itu dapat kabar gembira dengan dilahirkannya dan dilantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita
yang nggak hadir di waktu itu, belum ada waktu itu, apa kabar gembira yang kita dapatkan ketika kita mengenal lebih dalam Nabi Muhammad, ketika kita makin cinta kepada Nabi, ketika kita makin kuat ikatan kita dengan Nabi, berarti makin banyak kabar gembira yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi simpel, mau senang itu simpel, dekat sama Nabi. Mau bahagia itu simpel, dekat sama Nabi. Mau sukses dunia akhirat simpel sekali, kuatkan ikatan kita kepada Nabi. Kalau kita udah lama nggak sholawat kepada Nabi, ayo kita sholawat lagi kepada Nabi. Kalau kita udah lama nggak dengar sejarah Nabi Muhammad, ayo kita baca lagi sejarah Nabi Muhammad. Kalau kita sudah lama jauh dari syariat Nabi, ayo kita amalkan lagi. Sunnah Nabi kita amalkan lagi. Ilmu Nabi kita pelajari lagi. Pasti di waktu atau di masa hidup kita ini ada lalainya, ada mundurnya, ada malesnya, pasti semua. Kecuali orang-orang yang udah pilihan, itu nggak ada goyang lagi, udah mutmain, udah mantep. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang hawa nafsunya udah mutmainnah itu yang udah nggak goyang. Kalau kita masih goyang, lagi banyak duit, goyangnya lain. Lagi seret, sawit lagi trek, goyangnya lain. Kan begitu. Lain goyangnya, kita goyang semua. Kita kadang males, kadang lupa nggak baca Quran, kadang lupa hari ini nggak sholawat sama Nabi, kadang lupa nggak pakai sunnah Nabi. Tidak apa-apa. Yang penting ketika ingat, ayo kita kembali lagi semangat. Gitu. Jangan udahlah, percuma aku. Nanti juga Bib, kalau sholawat paling sebulan Bib, habis itu aku tinggalkan lagi. Tidak apa-apa. Itu was-was dari setan itu. Buat apa kamu ke majelis? Paling kamu ke majelis 1 bulan, habis itu kamu tinggalkan lagi. Akhirnya udahlah sekalian, gak usah majelis. Tambah senang setan. Buat apa kamu baca Quran atau sholawat paling seminggu semangat, baru majelis Habib Nabil, habisnya misalkan kamu tinggal, tidak apa-apa. Dan siapa yang jamin kita akan tinggalkan setelah 1 minggu? Biasanya cuma 1 minggu semangat, misalkan sudah berapa kali. Mungkin itu yang terakhir. Mungkin minggu ini minggu yang seterusnya kita akan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mundur. Kita maksiat, jangan patah semangat untuk kembali bangun. Habis maksiat makin malas ibadah, kebalik. Seharusnya kita habis maksiat makin rajin ibadah. Kan begitu. Kan orang yang habis maksiat berarti habis menggali 1 lubang. Tutup lubang itu dengan apa? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan sedekah, baca Quran. Niat, ya Allah, tolong hapuskan maksiat ini. Maksudnya hapus yang lama engkau hapus, yang akan datang kau hapus, ya Allah. Yang bakal aku lakukan lagi fi ilmillah, di dalam ilmumu, pengetahuanmu, tolong hilangkan ya Allah, jauhkan, gitu. Jadi kita semua pasti ada masa kalau sawit aja ada masa trek, ya. Sawit itu bagus, terus begitu juga manusia, begitu juga hati kita, begitu juga hawa nafsu kita, begitu juga semangat kita. Cuman di waktu kita lagi trek atau lagi surut, lagi males, ketika kita mendengar nasihat, kita tersentuh dengan nasihat, kita tertegur dengan sejarah Nabi, kembali semangat, ayo semangat. Jadi jangan jadikan maksiat atau kemalasan kita penghambat untuk kita kembali dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Salawat lagi, baca Quran lagi, dekatkan diri lagi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang dekat dengan Nabi, mereka lah yang bahagia. Bahagia apa? Ini binatang tahu, binatang pun tahu. Abshiru, abshiru, abshiru. Ayo bergembiralah. Kenapa? Nabi mau lahir. Faqad ana an yadhhara Abul Qasim Maimunan Mubarakan. Sudah dekat waktunya dilahirkan Abul Qasim, ayah dari Qasim, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan itu suara didengar sama penghuni bumi, setiap bulan, dan penghuni langit. Makanya ketika Nabi lahir nanti, itu penghuni langit tahu, oh ini malam ini Nabi lahir.
Penghuni bumi yang sadar, yang perhatian, yang belajar kitab atau belajar menguasai Injil, Taurat juga tahu. Maka disebutkan oleh Abuya di cerita berikutnya. Dan ini kata Abuya Sayyid Muhammad, cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qustullani dalam kitab beliau Mawahib Al-Laduniyah, wa qala sanaduha dhaif. Kata Abuya, sanad riwayat cerita ini, sanadnya riwayatnya dhaif, lemah. Ini menunjukkan kejujuran beliau. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki itu beliau mempunyai nilai plus, nilai lebih di karangan-karangannya. Bahkan ini diakui oleh musuh-musuhnya, diakui oleh yang bukan pengikutnya, bukan muridnya, yaitu beliau itu jujur dalam mengarang kitab. Itu Abuya Muhammad. Di semua karangan beliau, di muqaddimahnya misalkan, kadang di muqaddimahnya, di kata pengantarnya beliau sebutkan bahwasannya di dalam kitabku ini ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Contoh di kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, beliau punya juga kitab yang menyebutkan kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Itu baca kata pengantarnya dari beliau, coba. Kata beliau, di dalam kitabku ini aku akan sebutkan banyak hadis Nabi. Dan yang aku sebutkan dari hadis-hadis Nabi, ada yang kuat, kata Buya. Kesohihannya kuat, sanadnya top, istilahnya begitu. Nggak perlu kalian ragukan lagi dari nabinya. Tapi ada juga yang lemah, kata Buya, dhaif. Ada yang lemah. Ini orang ngarang, tapi dia sebut apa yang kurang di kitab ini. Itu kan jujur. Beda dengan orang sekarang. Kalau ngarang pengen kitabnya itu kalau bisa sempurna di mata orang. Nah, begitu. Abuya nggak begitu. Beliau orang yang jujur, alim, menguasai hadis, jadi tahu semua. Beliau sebutkan ini hadisnya dhaif. Tapi tidak masalah. Kenapa? Karena dalam cerita, dalam sejarah, dalam manaqib itu keutamaan dalam fadailul a'mal, keutamaan amal. Misalkan yang baca zikir ini 100 kali pahalanya sekian, yang puasa di bulan Muharram pahalanya sekian, misalkan yang puasa di tanggal 9 atau 10 Muharram pahalanya sekian, itu namanya kan fadailul a'mal. Yang bersedekah fadailul a'mal, cerita atau sejarah Nabi Muhammad, manaqib, keutamaan sahabat ini, itu kata ulama, sepakat ulama tidak apa-apa pakai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif artinya hadis yang sanadnya lemah. Arti sanadnya lemah itu 30% atau 40% nisbat hadis itu benar kepada Nabi, itu artinya lemah. Itu boleh dipakai hadis dhaif kalau di bab-bab tadi, di masalah yang 4 tadi, tentang fadailul amal, tentang sejarah atau baik sejarah Nabi atau sejarah umat-umat dulu, tidak apa-apa. Itu yang disepakati oleh ulama hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sebelumnya ada Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, kunna idza rawaina fil halal wal haram tasyadatna. Beliau pakai tangan beliau genggam. Kami kalau meriwayatkan di masalah halal dan haram, kalau masalah ini masalah hukum, boleh atau tidak, halal atau haram, batal atau tidak, masalah akidah, sifat 20 Allah, sifat para anbiya, malaikat, masalah akidah, masalah hari akhir, itu tidak boleh kecuali dengan hadis yang kuat, yang sahih. Itu kata ulama. Ini sepakat ulama hadis. Kalau masalah-masalah itu akidah, masalah hukum, itu harus diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Hadis dhaif, hadis lemah, nggak bisa dipakai di akidah dan di hukum.
Bagaimana? Contohnya begini. Misalkan di mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah di sholat subuh, kan begitu? Mana dalilnya wahai Syafi'i? Mana hadisnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i misal umpama menyebutkan dalilnya hadis Nabi, pas dicek sanadnya dhaif, lemah, maka Imam Syafi'i kalah di situ. Tidak boleh. Untuk tendensi hukum, untuk argumen di masalah hukum halal haram, sunnah makruh, atau di masalah akidah yang berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah, akidah itu tauhid, itu harus menggunakan hadis yang sahih, hadis yang kuat. Bahkan ulama di masalah akidah lebih ketat, harus hadis yang mutawatir. Mutawatir itu sahih paling atas, istilahnya begitulah. Mereka ketat di situ, tidak boleh. Tapi di masalah selain dua itu, selain akidah, selain masalah hukum, maka boleh pakai hadis yang dhaif. Cerita kayak gini, nggak perlu hadis yang sahih. Cerita tentang sejarah Nabi, nggak perlu pakai harus semuanya hadis yang sahih, nggak perlu. Tentang fadailul a'mal, keutamaan puasa di bulan Muharram, nggak perlu hadisnya sahih. Oh, ini hadisnya sahih nggak perlu. Itu nunjukkan orang yang nggak belajar ilmu hadis. Kalau ada orang, kalian ini koar-koar misalkan cerita tentang kelahiran Nabi, sahih nggak hadisnya? Itu nunjukkan dia nggak pernah belajar ilmu hadis, baru nyicip, udah sok tahu gitu. Baru nyicip sok tahu. Cerita tentang Maulid Nabi, hadisnya nggak ada yang sahih, nunjukkan dia tidak pernah belajar ilmu hadis. Tapi kalau hukum dia ngomong begitu, benar. Ini bukan perkataan kita atau guru kita. Orang dari zaman Imam Syafi'i dulu, Ahmad bin Hambal muridnya Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi murid seniornya Imam Malik. Itu mereka sepakat udah. Kalau halal haram akidah tasyadatna, kami ketat dalam meriwayatkan hadis. Harus benar-benar hadis yang sahih. Tapi kalau bab halal, bab fadailul a'mal, cerita sejarah, tasahalna, kami gampang, artinya kami nggak terlalu ketat. Itu pendapat ulama hadis, ya. Jadi cerita seperti ini nggak perlu pakai hadis yang sahih, walaupun banyak juga hadis yang sahih, cuman nggak perlu pakai hadis yang sahih. Cukup hadis dhaif untuk kita menceritakan yang berkaitan dengan Nabi. Apakah bertentangan dengan agama? Tentu tidak bertentangan. Cerita kayak gini, mustahil tidak untuk Allah? Tidak mustahil. Binatang bisa berbicara, binatang sudah berbicara. Bisa berbicara bahasa manusia, banyak terjadi. Depan Nabi, ada biawak pernah berbicara di depan Nabi. Kambing, ada yang pernah berbicara di depan Badui. Maaf, bukan kambing, serigala. Jadi ada Badui, dia ngembala kambing di zaman Nabi ini. Jadi, yang di depan Nabi itu kan mukjizat. Oke lah, nggak usah yang di depan Nabi. Badui, orang Arab, orang Badui itu orang dusunnya Arab yang tinggal di tengah gurun pasir. Masih belum Muslim dia ini. Dia lagi ngembala kambing. Tiba-tiba datang serigala. Dilihat jauh dari ada kambing satu yang jauh dari rombongannya, dari si Badui tadi. Dimangsa sama serigala ini. Badui itu lihat, dikejar. Orang Badui nggak takut sama serigala, dikejar sampai berhasil dia ambil lagi kambing itu dari serigala. Apa kata serigala itu? Ya A'rabi, ngomong serigala, wahai Badui, kau sudah menghalangi aku dengan rezekiku, itu rezeki aku itu. Udah dapat, kenapa kau ambil lagi? Nggak boleh, gitu kata serigala. Kata Badui, aneh, kok serigala bisa ngomong? Ketakutan Badui ini. Kau itu yang lebih aneh, kata serigala.
Ini disebutkan, mungkin nanti Abuya nyebutkan ceritanya. Kau itu yang lebih aneh. Di belakang lembah ini, kata serigala ini, di belakang lembah ini ada nabi akhir zaman, nabi yang paling mulia. Kota Madinah, maksudnya di kota Madinah sudah Allah utus, sudah hijrah ke Madinah. Orang-orang iman kepadanya, selamat yang iman. Kau udah iman kepadanya. Artinya ini serigala nyuruh Badui ini masuk ke dalam agama Islam. Kata si Badui ini, kalau aku, dia diajak ngomong sama Badui, kalau aku ke Madinah, siapa yang jaga kambing-kambingku ini? Kata serigala, ana yang jaga. Oh aduh, ana yang jaga. Percaya dia, ditinggalkan kambingnya semua itu, ditinggalkan ke serigala. Dia datang dia ke Nabi, ke Madinah, ke masjid, cium tangan Nabi, baiat Nabi Muhammad SAW, dan dia ceritakan apa yang terjadi antaranya dan serigala itu. Nabi panggil sahabat, suruh dengar semua cerita ini. Kata Nabi, pulang kau wahai A'rabi, demi Allah kata Nabi, gak ada satu kambing kamu pun yang dimakan oleh serigala itu. Amanah serigalanya. Pulanglah kau, komplit kambingmu kata Nabi. Pulang Badui ini ke perkemahannya, betul, ternyata kambingnya komplit dijaga sama serigala. Dhi'ib. Akhirnya karena dia berterima kasih, gara-gara serigala ini dia dapat hidayat, dia berikan satu kambing hadiah untuk serigala biar dimakan. Ini Habib kayak dongeng misalkan ya, ada kayak dongeng jadinya. Serigala sama kancil kan begitu misalkan. Ini ada diriwayatkan sama ulama, diceritakan sama ulama. Nunjukkan apa? Nunjukkan tidak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membesar-besarkan cerita seperti ini itu orang yang nggak belajar atau tidak mengamalkan ilmu akidahnya. Sifat 20 Allah Al-Qudrah. Allah itu mampu, untuk apapun Allah mampu. Apalagi kalau berkaitan dengan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecil, binatang ngomong, binatang teriak, binatang bisa bahasa Indonesia, kecil untuk Allah. Kalau untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekali atau bukan hanya satu kejadian berbicara, binatang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Artinya apa? Hadis cerita ini walaupun sanadnya lemah, tapi tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan akidah, maka boleh kita terima. Begitu cara ulama hadis untuk menerima hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ini sanadnya lemah misalkan, sanadnya dhaif, tidak kuat sanadnya, dilihat dulu. Boleh nggak diamalkan? Dilihat dulu. Bertentangan tidak dengan syariat? Bertentangan tidak dengan akidah? Oh tidak bertentangan. Binatang berbicara, Allah mampu. Kudrah Allah. Nah, berarti hadis ini, cerita ini boleh kita terima. Boleh kita dengar, boleh kita ceritakan ke orang lain. Ya orang kadang yang suka menggunakan logikanya, itu rata-rata orang yang nggak punya akal. Oh dia sok-sok logika, sok-sok pintar. Kenapa? Nggak belajar akidah, nggak belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk keanehan yang terjadi di zaman kehamilan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu para binatang banyak yang berbicara. Kemudian wa akhrajal Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, was-Sabuni, Al-Imam As-Sabuni. Ini yang dimaksud dengan Imam Sabuni, bukan Imam Sabuni yang baru-baru meninggal, bukan ya. Imam Sabuni ini adalah imam yang hidup di abad ke-5 Hijriah, termasuk daripada ulama hadis. Fil Mi'atain, beliau punya kitab Al-Mi'atain, 200 hadis Nabi beliau sebutkan di kitab beliau tersebut. Murid dari Imam Baihaqi As-Sabuni ini. Wal Khatib, juga diriwayatkan oleh Imam Khatib dan Imam Ibnu Asakir fi tarikhaihima. Imam Khatib Al-Baghdadi dan Imam Ibn Asakir punya kitab namanya Tarikh, sejarah. Ini menunjukkan ulama kita ini luar biasa semua. Apalagi ini bukan kita membaguskan mazhab kita, mazhab Syafi'i, tapi memang
di dalam mazhab Imam Syafi'i itu banyak ulama. Ini diakui oleh mazhab-mazhab yang lain. Imam Khatib Al-Baghdadi itu beliau salah satu karyanya Tarikhul Baghdad. Beliau punya kitab sejarah Baghdad. Bukan hanya cerita-cerita Baghdad, bukan. Baghdad itu kota di Irak, Baghdad dulu ibu kota untuk apa? Untuk kerajaan, untuk khilafah Abbasiyah. Ibu kotanya di mana? Di Baghdad. Pada saat itu dari awal abad kedua sampai akhir abad kelima. Dari awal abad kedua sampai akhir abad ke-6 atau abad ke-7. Khilafah Abbasiyah, Daulah Abbasiyah, itu ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Baghdad. Dari abad kedua, Daulah Abbasiyah mengalahkan Daulat Umayyah, Khilafah Umayyah digulingkan. Di mana posisi ibu kota mereka? Di Irak. Kotanya kota Baghdad namanya. Sampai kapan ibu kota Daulah Abbasiyah ada di Baghdad? Sampai akhir abad ke-5 atau awal abad ke-6. Di awal abad ke-6 itu pasukan yang dipimpin oleh Holako dari Mongol, bangsa Mongol, menyerbu Baghdad, di bumi hanguskan Baghdad. Ini termasuk kejadian yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat menyedihkan bagi umat Islam. Salah satunya yang harus kita ketahui yaitu runtuhnya kota Baghdad di tangan pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan. Tapi waktu itu udah cucunya, Holako namanya. Ini sejarah Islam, Bang. Gara-gara ada pengkhianat di dalam istana Daulah Abbasiyah, akhirnya Holako beserta pasukannya berhasil masuk ke kota Baghdad dan membumi hanguskan kota Baghdad. Kitab-kitab itu semua ditaruh, dibuang ke laut. Sampai-sampai kata ulama, laut pada saat itu berubah warna hitam gara-gara tinta kitab. Banyak ilmu Islam yang hilang di situ, banyak. Karena Daulat Abbasiyah kerajaan yang sangat perhatian dengan ilmu pengetahuan. Dari Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Ma'mun, Khalifah Amin, ini semua haus dengan ilmu pengetahuan. Ketika mereka baca ada kitab yang bahasa Persia, bahasa Ajam, mereka panggil ulama, suruh diterjemahkan ke bahasa Arab, begitu. Atau kebalikannya, yang bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Persia. Makanya terkenal pada saat itu, para ulama itu sangat dijunjung oleh Khalifah Daulah Abbasiyah. Kitab perpustakaannya luar biasa, sampai warna laut jadi hitam gara-gara tinta kitab. Nah, itu Daulah Abbasiyah. Nah, jadi Baghdad adalah kota yang terkenal pada saat itu. Al-Imam Khatib mengarang sejarah Baghdad. Bukan hanya sejarah kota Baghdad, tapi yang beliau sebutkan di kitab tersebut setiap ulama yang masuk ke kota Baghdad. Ini Imam Khatib. Imam Khatib ini di abad keempat atau akhir abad ketiga kurang lebih. Imam Khatib Al-Baghdadi di akhir abad ketiga atau awal abad keempat hidupnya. Itu beliau sebutkan semua ulama yang masuk ke kota Baghdad. Kitabnya ada, Pak, dicetak sampai sekarang masih ada. Kurang lebih kitabnya itu hampir 30 jilid. Kita kalau punya rak lemari kitab itu satu kitab udah besar, Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Banyak cerita di situ, dan ulama-ulama yang masuk ke Baghdad pasti disebutkan biografinya di situ. Jadi beliau bukan hanya menceritakan kota Baghdad, tapi beliau juga menyebutkan setiap ulama yang masuk ke kota Baghdad. Imam Syafi'i ada di situ, Bukhari ada di situ, semua ulama yang masuk ke kota Baghdad. Kemudian kata Abuya, aku juga meriwayatkan cerita ini yang bakal Abuya sebutkan
dari Ibn Asakir. Ibn Asakir ini punya juga kitab Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Lain lagi, bukan Baghdad. Baghdad di Irak, Damaskus di Syam. Juga tebal, dicetak sampai sekarang masih ada. Sejarah Damaskus, Tarikh Damaskus, juga puluhan, hampir 30 juga. 30 jilid, tergantung percetakan. Tebal kitabnya itu. Kalau satu rak kitab kita itu full udah. Ini dua orang mazhabnya Syafi'i. Ini hanya contoh, dua orang ini mazhabnya Syafi'i. Jadi memang di mazhab Imam Syafi'i itu penuh dengan ulama. Bukan di mazhab lain tidak ada ulama, tidak. Sampai sekarang masih banyak ulama di mazhab Maliki, Abu Hanifah. Tapi sejarah dari Imam Syafi'i sampai detik ini, kalau dihitung berapa banyak ulama, paling banyak ulama yang mengikuti mazhab 4 mazhab, yaitu yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ini satu kelebihan buat kita. Ini contoh Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti, yang mana kitab-kitab mereka itu, karya-karya mereka dipakai oleh mazhab lain. Nah, itu karya mereka itu dipakai oleh mazhab Maliki. Imam Nawawi punya syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi itu diakui dan dipakai oleh semua mazhab, saking komplitnya. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya syarah Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari, udah kata ulama, kalau udah punya syarah Bukhari Fathul Bari, udah sempurna, udah gak perlu syarah yang lain, saking komplitnya. Ini termasuk keutamaan dan kelebihan kita yang berada di mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Udah, jadi kalau udah mazhab Syafi'i nggak usah mau ngaku-ngaku punya mazhab sendiri istilahnya. Udah, nggak usah bikin mazhab baru. Udah ikutilah. Kita nih jauh mau bikin mazhab. Hadis saja kita apal paling cuma 40 hadis, kan begitu. Mau bikin mazhab baru, tidak usah. Ikuti syariat, ikuti hukum mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ulama sekelas Ibn Asakir, sekelas Khatib Baghdadi, punya sejarah Baghdad yang segini itu, puluhan jilid, dan bukan hanya itu karangan beliau. Khatib Baghdadi banyak masih karangan yang lain. Di ilmu hadis banyak karangannya, masih ikut Imam Syafi'i. Lah kita tidak punya karangan, tidak apal hadis, apal Qur'annya kadang banyak lupanya misalkan. Gak usah mau bikin mazhab baru, jauh sekali, gak usah bikin mazhab baru, ikuti Imam Asy-Syafi'i. Nah, diriwayatkan oleh Imam Khatib Baghdadi, Ibn Asakir, wa Ibnu Tughrubik, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Tughrubik. Beliau ini ulama dari negeri Ajam. As-Siyaq fi Nutqil Mafhum, cerita ini disebutkan dalam kitab beliau yang berjudul Nutqil Mafhum, dari Abbas bin Abdul Muttalib, dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib, mengatakan, Abbas cerita ke Nabi, kata Abbas, ya Rasulullah, yang menjadikan aku tertarik untuk masuk ke agama Islam. Ini Abbas paman Nabi, cuman umurnya lebih tua dari Nabi 2 tahun. Umurnya hanya 2 tahun lebih tua dari Nabi. Dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah, yang buat aku tertarik untuk masuk ke agama Islam itu aku tahu sudah kau itu bukan orang biasa. Dari kapan? Dari kamu masih bayi ya Rasulullah. Dari kamu masih kecil aku sudah melihat tanda-tanda kenabianmu. Apa kata Nabi? Kata Abbas, ra'aituka fil mahdi, aku melihat kau masih dimomong, masih digendong gitu. Tunaghi al-qamar, kau ngajak bicara bulan. Nabi masih digendong ngajak bicara bulan. Wa tushir ilaihi bi usbu'ik fa haitsu asyarta ilaihi mal, kau ngasih isyarat ke bulan. Jadi Nabi masih bayi itu ngajak ngomong bulan, terus Nabi ngasih isyarat ke bulan. Kemana telunjukmu? Bulan ke situ ya Rasulullah. Ngikuti telunjuk isyarat Nabi Muhammad SAW. Nabi ke sini, bulannya bulan, ini bulan. Jangan heran.
Jangan ngerasa aneh. Allah ceritakan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kata Allah, bulan itu pernah terbelah oleh siapa? Oleh tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah belah bulan. Ketika musyrikin Mekah minta bukti Nabi adalah Nabi, Nabi tolak. Nabi nggak setiap mereka minta bukti Nabi jawab. Karena kadang ada orang yang minta bukti atau bertanya bukan minta jawaban, tapi pertanyaan bahasa Jawanya itu ngeyel. Bahasa Jawanya nanya tapi ngeyel, bukan minta dijawab. Dia bertanya tapi sambil menghina begitu. Jadi mereka tiap minta mukjizat nggak selalu Nabi jawab. Pada saat itu kebetulan Nabi iakan. Apa yang mereka minta? Muhammad, kalau kau betul utusan Allah, belah bulan ini, tidak nanggung-nanggung. Betul kalian mau iman kepada aku setelah aku belah bulan? Iya, kata mereka. Nabi angkat tangan, minta sama Allah. Nabi arahkan tangan Nabi ke bulan, terbelah bulan. Bulan belah, dilihat oleh mata kepala mereka. Bahkan bukan hanya orang Mekah yang melihat, yang pada saat itu semua malam melihat bulan jadi belah dua. Soalnya kabilah-kabilah sebelah nyaksikan semua bulan-bulan. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran ada surat Al-Qamar. Di Al-Quran ada surat yang bernama Al-Qamar. Di awal-awal ayat Allah ceritakan, iqtarabatis sa', di awal ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kata Allah, kiamat sudah dekat. Artinya Nabi diutus itu udah dekat kiamat, tapi bukan dekat. Artinya termasuk tanda kiamat yang kecil adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wan syaqqal qamar, dan bulan itu terbelah, kata Allah. Ceritain bulan terbelah. Jadi jangan heran, apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Jadi ketika kita ikut sama Nabi, kita dekat sama Nabi, jangan takut. Pemberian dari Allah itu luar biasa. Kita ta'alluq aja ke Nabi. Kita ikatan batin kita itu kuatkan aja lah ke Nabi. Dengan amalkan sunnah sebisanya. Dengan kita ayo banyak lagi salawat kepada Nabi. Dengan kita mau membaca sejarah Nabi, mau baca Al-Quranul Karim, kita akan lihat pemberian Allah yang luar biasa. Kepada siapa? Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abbas, aku lihat kamu itu ya Rasulullah pas masih bayi, isyaratkan bulan ke sini, bulannya ikut. Jadi dijadikan mainan sama Nabi. Ke sini Abbas ngelihat, wah ini aneh nih. Nah itu, dari saat itu aku sudah tahu kau itu bukan orang biasa ya Rasulullah. Qal inni kuntu ahadithuhu wa yuhadithuni wa yulhini anil buka wa asma'u wajbatahu hina yasjudu tahtal arsh. Kata Nabi, tahu dah Abbas waktu itu, ketika kau lihat aku lagi ngasih isyarat ke bulan, itu Nabi udah sadar aku itu ngajak bicara bulan. Dan bulan itu yulhini anil buka, bulan itu yang menghibur aku ketika nangis di waktu bayi. Di pas Nabi lagi, namanya bayi kan suka nangis. Nah pas Nabi nangis waktu bayi, yang menghibur Nabi itu bulan. Makanya dijadikan mainan sama Nabi. Ya, kayak anak kecil kan, kalau nangis bayi kita kasih mainan. Allah kasih mainannya bulan. Dikasihkan mainan sama Allah bulan. Akhirnya Nabi nggak jadi nangis. Itu langsung Nabi yang ngomong. Nah, qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Ibrahim wa huwa majhul. Wa qala Sabuni hadza hadis gharibul isnad wal matan wa fil mu'jizat hasan. Imam Sabuni mengatakan ini hadis memang dhaif. Sekali lagi ini hadisnya dhaif riwayatnya, tapi kata beliau untuk masalah mukjizat, artinya cerita sejarah, cerita tentang Nabi, hasan, tidak apa-apa, bagus diriwayatkan, tidak apa-apa. Wal munadhatu al muhadatsah wa qad naghatil sabiyaha la tafathu wa shaghalathu bil mudahatsah bil muhadatsah wal mula'abah. Wa fi Fathul Bari diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari an siratil Waqidi annahu sallallahu alaihi wasallam takallama fi awaila ma wulid. Nabi itu ketika lahir pernah ngomong. Jadi termasuk yang berbicara di waktu bayi itu termasuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada beberapa tuh yang berbicara di waktu bayi. Nabi Isa,
Di Al-Quran diceritakan Nabi Isa berbicara di waktu bayi. Yang berbicara di waktu bayinya perempuan yang solihah, yang iman kepada Allah. Dia ini masyitah, dia ini tukang sisirnya putri. Ada yang mengatakan Fir'aun, ada yang mengatakan raja yang lain, juga ngaku Tuhan. Lah dia nggak ngakui itu Tuhan, dia mengakui Allah adalah Tuhan. Akhirnya sama raja tadi, semua yang tidak iman kepada raja tersebut mau dibakar. Salah satunya perempuan ini bawa bayi. Ketika mau masuk ke dalam api, digali parit, dihidupkan api, dipaksa masuk semua yang tidak iman kepada raja tadi. Perempuan ini ragu mau masuk, kesian bayinya. Ya Allah, bayi aku ikut. Bayinya ngomong, ya ummi la takhafi innaki ala haq. Wahai ibu, jangan takut, kau itu berada di dalam kebenaran. Udah, akhirnya dia sama bayinya nyemplung ke dalam api. Itu termasuk bayi yang ngomong. Nabi Isa, bayi tadi. Kemudian bayi yang jadi saksi untuk seorang ahli ibadah yang bernama Suraj. Jadi ada dari kaum Bani Israel, ahli ibadah dia, Suraj namanya. Kena fitnah oleh perempuan yang tidak benar, pelacur. Perempuan ini masuk ke tempat ibadah Suraj, menggoda Suraj. Kata Suraj, gak banyak omong Suraj, ngambil lilin, dibakar tangan Suraj di atas lilin. Teriak-teriak perempuan ini ketakutan. Suraj ngebakar tangannya. Kata Suraj, kalau ini azab dunia, api dunia, bagaimana api akhirat? Akhirnya keluar perempuan ini, zina dengan laki-laki lain. Malam itu juga hamil, gak taunya. Lahir anak. Siapa dia ngaku bapaknya? Suraj. Ini anaknya Suraj, kata pelacur dulu. Suraj yang kalian muliakan, ahli ibadah, kalian hormati, itu pernah berzina denganku. Ini anaknya. Akhirnya dihancurkan tempat ibadah Suraj oleh masyarakat. Suraj panggil pelacur tadi bersama bayinya, diajak bicara sama Suraj. Ya sabi, man abuk. Wahai bayi, siapa bapakmu? Ini wali ini orang dekat dengan Allah. Tapi dari Bani Israel, sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi. Qala abi, jawab dia. Qala abi fulan ar-ra'i. Bapakku ini pengembala, itu namanya. Disebutkan namanya. Baru semua orang akhirnya tahu Suraj enggak salah dan minta maaf kepada Suraj. Itu termasuk bayi yang ngomong di masa kecilnya. Nabi Isa, bayi perempuan yang dibakar tadi, kemudian bayi yang jadi saksi untuk Suraj, termasuk juga yang ngomong termasuk juga yang ngomong Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di masa kecil pernah berbicara, pernah ngomong, dan ini keanehan yang luar biasa. Jadi kata Ibn Hajar, Nabi pernah berbicara di masa kecil. Juga diriwayatkan oleh riwayat berikutnya bahwasannya apa yang dibicarakan oleh Nabi, ngomong apa Nabi pas masih kecil? Bukan ngomong sembarangan, tapi riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Abbas juga bahwasannya yang dibicarakan oleh Nabi ketika Nabi Fatomat itu baru lepas dari susu, dari menyusui, jadi sekitar umur 2 tahun. Ketika Nabi baru lepas dari menyusui, itu yang diucapkan oleh Nabi adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang diucapkan, jadi bukan ngomong sembarangan. Yang diomongkan oleh Nabi adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hal-hal yang terjadi daripada keanehan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau dilantik oleh Allah, sudah banyak yang terjadi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa mulianya Nabi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa gunanya kita mendengar cerita ini? Banyak faedahnya. Biar kita makin dekat dengan Nabi, makin cinta dengan Nabi,
makin kenal dengan Nabi. Kan gitu. Sekarang yang kita baca ini kan sejarah Nabi. Orang yang ceritanya dibaca oleh orang lain, kira-kira senang atau tidak? Senang. Jadi dengan kita baca sejarah Nabi, kita mancing cintanya Nabi. Kita mancing perhatian Nabi. Ma'asyarul hadirin, umat akhir zaman ini makin jauh dari Nabi. Bukan amalannya, bukan ibadahnya, bukan akhlaknya, bukan. Gak usah bahas ini dulu. Jauh dari kenal kepada Nabi. Kenal saja tidak. Kenal aja enggak. Tahu cuman Muhammad, putranya Abdullah. Lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Nabi akhir zaman, selesai. Cerita-cerita kayak gini. Apakah banyak yang tahu cerita mendetail seperti ini? Jarang. Di akhir zaman ini, dan itu program dari musuh-musuh Islam. Jangan kita kira ini bukan settingan musuh Islam. Settingan musuh Islam yaitu bagaimana umat Islam ini jauh dari Nabi mereka. Itu pokoknya. Jangan sampai mereka kenal, jangan sampai mereka cinta, jangan sampai settingan musuh Islam dari iblis, setan, dajjal sampai ke bawah-bawah. Itu settingannya, jauhkan mereka dari sejarah Nabi. Nah, makanya jangan kita anggap ilmu sejarah Nabi itu hanya dongeng biasa. Kadang bahkan ini ada, kita dengar ada sebagian ustadz, kiai atau habib bahkan sekalipun yang gengsi buka majelis taklim sejarah Nabi. Nanti aku dikira bukan orang alim. Kitab kajiannya cuma tentang cerita. Pengen bukanya tafsir, pengen bukanya fikih, lintas mazhab sekalian langsung. Pengen buka majelisnya tauhid, akidah yang udah tinggi-tinggi tuh ke atas. Sejarah Nabi, itu kan dongeng. Nanti aku nggak laku. Dikira orang, ustadz receh. Cuman padahal ini sejarah yang ini ilmu yang sangat luar biasa. Harus diisi. Kekosongan dalam diri kita itu harus diisi dengan cinta kepada Nabi. Karena yang bisa membuat kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, kalau tidak rasa takut, rasa cinta. Cuma dua itu. Khauf muz'ij atau syauq muqlik, kata ulama. Dua ini yang menjadikan kita dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, pengen jadi orang yang baik, itu dua. Rindu yang berlebihan atau takut yang luar biasa. Nah, kita nggak pengen lah yang takut, kita pengen yang rindu aja, pengen yang cinta sama Nabi, sehingga dari cinta kita kepada Nabi menjadikan kita semangat untuk merubah diri kita, memperbaiki kepribadian kita, meluruskan kembali amalan-amalan kita. Apa dasarnya? Syauqun muqlik, cinta yang bergejolak luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca sejarah Nabi, pasti Nabi tahu. Kalau Nabi tahu, pasti Nabi suka, karena Nabi yakin kunci keselamatan umat akhir zaman itu adalah tergantung kedekatan mereka dengan Nabi mereka, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatkan dengar cerita Nabi, hadir majlis taklim, dengar cerita Nabi, sejarah Nabi Muhammad, niatkan biar hati kita bersih, biar kita jauh dari maksiat, biar kita makin dekat dengan Nabi Muhammad, dengan kekurangan yang kita miliki. Kita ini banyak kurang, Pak. Ibadah kita ini nggak ada apa-apanya. Itu kalau diterima, kalau nggak diterima bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Makanya yang hanya bisa kita andalkan cuma Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa andalkan sholat jamaah kita di masjid, sedekah kita, zakat kita, ilmu kita, nggak bisa semua kita andalkan. Yang bisa kita andalkan cuma Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diterima oleh Nabi yang menjadi orang-orang yang sempurna. Harus mengakui kita kurang. Ya Rasulullah, kami ini penuh dengan kekurangan, tapi tolong terima kami. Tolong jadikan kami kekasihmu. Tolong jadikan kami orang yang bersamamu kelak di hari kiamat. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad